Nama saya Ridho, asal Jember, Jawa Timur. Pekerjaan sehari-hari ya bisa dikatakan bengkel. Di samping bengkel, saya juga sedang menggeluti hobi. Kebetulan hobi tersebut berkaitan dengan bengkel saya, atau bengkel saya berkaitan dengan hobi saya. Sebetulnya dari teman saya yang sudah punya sepeda listrik yang harganya mahal ya, dari puluhan juta harganya, karena dia pingin gowes, tetapi ya itu tadi dibatasi oleh dokter, akhirnya beli sepeda listrik. Nah, karena keterbatasan dana seperti saya dan teman-teman kan tidak mampu beli semahal itu. Nah, akhirnya ya bikin. Dan kebetulan latar belakang saya memang utak-atik seperti ini. Jadi elektronik, mekanik itu sudah kegiatan saya sejak lama. Sehingga untuk membuat sepeda listrik ini tidak butuh waktu yang lama. Atau belajar untuk membuat ini tidak butuh waktu yang lama. Dan kita pinter-pinternya menggabungkan antara komponen satu dengan komponen yang lain karena dijual terpisah. Kita bisa milih-milih, akhirnya ketemu komponen mana yang cocok dan bisa dipergunakan sehingga mirip dengan buatan pabrik. Buatan pabrik yang murah itu buatan Indonesia mungkin harganya belasan kalau di sini ya, 12 jutaan. Yang mahal itu sampai ada yang di atas 100 juta. Nah, untuk meniru yang harga belasan itu kebetulan ini lebih kenceng dikit. Untuk fungsinya itu sepertinya lebih enak buatan saya. Itu kisaran biayanya sekitar 3,5 jutaan. Itu sudah bisa berfungsi lebih dari sepeda yang buatan pabrik. Tapi kalau misalnya beli yang misalnya kita bikin yang sama persis atau mirip komponennya misalnya sekelas dengan buatan pabrik, saya kira bisa lebih murah dari itu. Hampir semua sepeda, contohnya ini ada sepeda Union, ada sepeda lipat kecil, ada sepeda MTB, ada sepeda lagi ya macam-macam ya. Selama asnya itu muat, biasanya sih ukurannya standar ya. Untuk sepeda ukuran standar itu semuanya bisa dirubah menjadi sepeda listrik, kecuali ada sepeda-sepeda model baru yang bannya khusus, terus itu armnya itu sempit, itu butuh dilebarkan. Jadi kita agak maksa dikit untuk melebarkan. Tetapi untuk sepeda standar, hampir semua sepeda itu bisa dibuat sepeda listrik. Sebetulnya kalau kita mau instan, kita bisa beli yang sudah sudah support dengan tipe sepeda tertentu. Cuman harganya kan baterainya aja sudah hampir 3 jutaan, bahkan ada yang lebih. Minimal itu masih mendekati 2 juta harga baterainya saja. Sedangkan baterai yang saya pakai itu harganya di bawah 1 juta, bisa 500.000 harganya. Kan gitu. Nah, untuk agar pantas dilihat, itu saya tempatkan pada tas. Nah, seperti ini tas, sehingga tidak kelihatan kalau itu sepeda listrik.
sepertinya saya sedang bersepeda membawa tas sepeda seperti pada umumnya, padahal di dalamnya itu adalah baterai atau mesin. Kecil seperti ini, kecil, tidak besar. Saya mempergunakan mesin yang modern ya, yang kekinian banget. Apa bedanya dengan yang lama? Kalau lama itu mesin itu namanya brushed atau ada kipasnya, mempergunakan kipas. Kalau yang baru itu sudah brushless, jadi tanpa kipas. Seperti mikrofon kalau dulu masih pakai kabel, sekarang sudah tidak pakai kabel. Nah, bukan cuman tidak pakai kabel saja, tetapi lebih irit ininya, baterainya. Terus larinya lebih kenceng. Juga lebih ringan. Cuman memang harganya sedikit lebih mahal. Jadi itu terus juga dilengkapi controller, bahkan ada yang saya lengkapi dengan turbo ketika kita ketinggalan jauh, kita pingin cepat, kita pencet turbonya, kecepatan akan bertambah sekian kilometer per jam. Lantas lagi saya lengkapi dengan odometer, speedometer. Juga saya sudah merancang dilengkapi dengan deteksi detak jantung seperti yang ada di sepeda-sepeda statis, cuma itu mau saya pindahkan ke sepeda saya. Syukur-syukur kalau ada yang ikutan juga nggak apa-apa, saya pasangi itu. Juga ada lampu penerangan di malam hari, muka belakang. Kalau di Jember itu tanjakan yang paling ekstrim itu ya di Rembangan ya. Saya pernah mencoba di Rembangan. Tentunya untuk tanjakan yang sangat ekstrim di atas 60 derajat, mungkin kita juga membantu dengan mengayuh sedikit. Tidak lantas kita diam. Karena kalau kita tidak membantu dengan mengayuh, baterainya cepat habis. Kan gitu ya. Juga sering ada pertanyaan, ini bisa sampai berapa kilometer sekali ngecas? Ini kan pakai baterai cas. Nah, kalau berapa kilometernya itu tergantung kita mau pakai baterai yang seperti apa, kapasitasnya berapa, kan kualitasnya seperti apa. Nah, itu yang menentukan jarak, bukan mesinnya, tetapi baterainya. Selama saya bisa mengerjakan dan mungkin dibantu oleh teman-teman saya, ya boleh silakan dari manapun terserah, bisa dirakit di sini dengan custom juga. Jadi sesuai dengan by request, mau yang kecepatan berapa, mau yang irit biayanya, mau yang pakai baterai litium, mau pakai baterai polimer, mau pakai aki saja biar murah. Kalau pakai aki itu mungkin di bawah 500.000 sudah jalan. Boleh juga gini, saya beli sendiri mesinnya, baterainya saya beli sendiri. Saya tolong pasangkan, bisa di sini dipasang oleh teman-teman dengan senang hati, dengan semangat goes bersama. Biayanya berapa? Kalau cuma pasangkan gitulah sukarela lah. Sesama penggoes, tidak terlalu materialistis. Tetapi kalau pesan jadi ya memang ada hitungannya seperti itu, karena memang komponen-komponennya bagi saya itu tidak terlalu murah ya, jadi lumayan mahal. Meskipun kalau dibandingkan dengan sepeda buatan pabrik
jauh bisa menekan biaya sampai di atas 50%. Nah itu kan seneng kan? Jadi tidak hanya menonton, dulu saya masih muda, enak bisa goes, sekarang saya sudah tidak bisa apa-apa. Nah sekarang sudah tidak begitu, karena sudah ada mesin yang murah.